pusat perbelanjaan memiliki definisi sebagai suatu media masyarakat yang mencerminkan aktivitas manusia seperti konsumsi dan perdagangan yang umumnya tumbuh pada jantung kota-kota. Namun seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, masa pembangunan sebuah pusat perbelanjaan semakin tersedia dengan berbagai konsep yang baru, yakni penyediaan konsep pusat perbelanjaan modern yang tidak sekedar berfungsi sebagai ruang aktivitas berbelanja saja, melainkan dapat menjadi sarana rekreasi kepada masyarakatnya, menjadi ruang publik yang aman untuk bersosialisasi antar sesama manusia. Kehadiran konsep modern tersebut menjadi akar perubahan persepsi masyarakat terhadap kegiatan berbelanja. Masyarakat mulai menyadari akan perubahan yang terus-menerus terjadi di dunia, sehingga nuansa tradisional mulai terkesan tertinggal dengan alur perkembangan zaman. Salah satu masyarakat kota yang mengalami perubahan persepsi berbelanja tersebut adalah masyarakat pusat kota Muara Enim, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Jantung ekonomi kota yang dominan dengan wujud kompleks pertokoan ruko dan pasar tradisional. Terpandang dari segi visualisasinya, masyarakat Muara Enim beranggapan hal tersebut sebagai sebuah pusat perbelanjaan yang tertinggal, dan serentak kurun waktu berjalan, mempengaruhi gaya hidup warga kota Muara Enim, karena dianggap sebagai ruang aktivitas berbelanja bernuansa jenuh selama periode waktu yang lama. Hasil data survei pada 26 September 2020 menunjukkan bahwa 30 dari 30 warga mengatakan perlu dihadirkan sebuah pusat perbelanjaan modern di dalam kota Muara Enim. Mereka berpendapat bahwa sebuah pusat perbelanjaan modern dapat menjadi sebuah simbol modernitas masyarakat sebuah kota, yang menandakan adanya kemajuan pembangunan akan kota Muara Enim. Secara langsung menghadirkan sebuah persepsi baru yang meningkatkan motivasi berbelanja masyarakat, serta sebagai wadah dalam gaya hidup yang berkembang. Langkah pertama dalam metode penelitian adalah pemetaan mengenai eksistensi tipologi perbelanjaan pada kota Muara Enim. Dan berdasarkan mapping atas peta kota Muara Enim, terdapat dua tipologi perbelanjaan, yaitu tipologi perbelanjaan terbuka dan perbelanjaan tertutup. Namun kedua pusat perbelanjaan pada kota Muara Enim, yakni pertokoan berwujud ruko dan pasar Muara Enim tersebut, tidak mengalami transformasi selama periode waktu ke waktu, yang seiring waktu menciptakan sebuah persepsi kejenuhan berbelanja, serta menimbulkan rasa keinginan mengenai eksistensi sebuah pusat perbelanjaan yang baru. Dilakukan survei kembali pada tanggal 17 November 2020, yang menunjukkan preferensi tipologi perbelanjaan masyarakat kota Muara Enim, berdasarkan kuesioner yang diambil atas unsur-unsur esensial perbelanjaan modern. Terdapat 20 kontestan survei yang dipilih secara acak dalam kawasan pusat kota Muara Enim. Ketiga unsur yakni software, hardware, dan brainware dipakai sebagai bahan kuesioner. Data memberi hasil bahwa 20 dari 20 warga menginginkan sebuah perbelanjaan dengan fasilitas air conditioner. Hal tersebut berbasis atas ekspresi masyarakat terhadap kondisi cuaca kota Muara Enim yang terkategori panas. Maka data ini memberi indikasi tegas atas preferensi tipologi perbelanjaan tertutup. Tetapi data juga memberi hasil bahwa 20 dari 20 warga menginginkan ketersediaan unsur vegetasi pada area perbelanjaan. Dengan ungkapan berupa vegetasi mampu memberi nuansa yang sejuk, udara segar, pengurangan polusi, serta sebagai sistem serapan air. Dan vegetasi merupakan salah satu karakteristik atas perbelanjaan ruang terbuka. Maka hasil data ini juga memberi indikasi tegas terhadap preferensi tipologi perbelanjaan terbuka. Disimpulkan bahwa kedua hasil data mengenai keinginan fasilitas air conditioner dan unsur vegetasi memberi rekomendasi tipologi perbelanjaan berdasarkan kombinasi antara ruang terbuka dan ruang tertutup. Maka usulan desain yang diterapkan adalah tipologi perbelanjaan terintegrasi untuk kota Muara Enim. Adapun perbelanjaan terintegrasi merupakan sebuah tipologi berbelanja baru kepada masyarakat kota Muara Enim, dikarenakan tipe ini tidak terdapat dalam eksistensi perbelanjaan kota Muara Enim. Lokasi objek penelitian berada pada Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, kota Muara Enim, Sumatera Selatan. Merupakan sebuah lokasi lahan bekas dari Terminal Regional Kota Muara Enim, yang sudah tidak beroperasi lagi semenjak tahun 2017 lalu, dengan estimasi luasan sebesar 4 hektar. Dengan luasan tapak yang memadai, maka memiliki pertimbangan dan potensi untuk dijadikan sebuah pusat perbelanjaan modern dengan skala yang besar.
Lalu dikarenakan luasan yang tersedia pada area pusat kota Muara Enim sudah terlalu padat, maka lokasi ini memiliki luasan tapak paling tepat untuk dihadirkan kepada kota Muara Enim. Adapun Jalan Sultan Mahmud Badarudin II pada lokasi tapak tersebut berperan sebagai lintas Sumatera, yaitu jalan yang berperan sebagai perlintasan sebagian besar area Sumatera. Sebagai contohnya, warga yang berasal dari Aceh, Bengkulu, dan Lubuk Linggau yang ingin melakukan destinasi ke Jakarta dengan menggunakan jalan darat harus melintasi lokasi tapak tersebut. Maka jalan tersebut memegang peran yang besar dalam konektivitas antara kota Muara Enim bersama dengan kota-kota besar lainnya. Adapun lokasi tapak yang berada sangat dekat dengan area pusat kota Muara Enim akan memiliki aspek yang mendatangkan keramaian sebagai variabel penentuan kesuksesan bisnis yang tercipta, berdekatan dengan area Central Business District yang sedang mengalami perkembangan konstruksi, seperti penciptaan bangunan kantor, bank, dan hotel yang bersifat baru di kota Muara Enim. Dengan lokasi yang bersifat strategis tersebut, pemilihan lokasi tapak ini diperuntukkan agar dapat bertahan selama masa periode waktu yang mendatang. Kondisi tapak juga telah memiliki arus pergerakan transportasi yang telah terdefinisi secara jelas. Contohnya terdapat satu jalur masuk dan satu jalur keluar yang bersifat tegas untuk kelancaran akses transportasi. Konsep desain yang diterapkan adalah sebuah pusat perbelanjaan modern yang berbasis kepada tipologi perbelanjaan terintegrasi, dengan gagasan perpaduan antara konsep ruang terbuka dan ruang tertutup. Pusat perbelanjaan modern ini diberi nama sebagai Muara Enim Shopping Center. Tahap pertama yang dilakukan adalah proses pemetaan untuk memberi tata ruang yang proporsional pada tapak. Area yang diberi warna merah berperan sebagai area perancangan bangunan, merupakan area utama pada keseluruhan tapak yang memiliki luasan sebesar 20.000 meter persegi. Kemudian zona perancangan bangunan diberi sistem offset yang memberi ruang pada jalan pedestrian yang ditandai dengan warna putih pada diagram pemetaan. Lalu di belakang area perancangan bangunan tersebut, terdapat satu konstruksi gedung parkir yang ditandai dengan warna kuning. Konstruksi gedung parkir memiliki luasan area sebesar 4.000 meter persegi. Sisi tenggara pada tapak juga difasilitasi dengan fasilitas parkir dengan konfigurasi lapangan terbuka, yang diindikasikan dengan warna oranye. Memiliki luasan area sebesar 1.650 meter persegi. Maka terdapat dua fasilitas parkir pada area keseluruhan tapak. Di dekat zona perancangan bangunan pada bagian entrance, terdapat juga area drop-off dengan luasan yang memadai untuk melakukan sirkulasi perputaran kendaraan, ditandai dengan warna ungu. Terakhir, area sisa pada keseluruhan tapak berperan sebagai zona vegetasi yang berisikan berbagai pepohonan, semak-semak, serta bebatuan yang memberi estetika alami. Tapak ini memiliki satu jalur masuk dan dua jalur keluar transportasi. Pada jalur masuk terkoneksi langsung dengan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II yang memiliki peranan sebagai lintas Sumatera, yakni jalan yang memberi konektivitas antara kota Muara Enim bersama dengan kota-kota lainnya. Jalur masuk dan jalur keluar bagian depan pada tapak merupakan jalur yang telah eksis dengan kondisi tapak. Adapun ukuran pada jalur transportasi memiliki luasan selebar 8 meter, yang terbagi atas luasan 4 meter per jalur mobil. Proses awal pembentukan massa terbagi atas 5 massa utama, terdiri atas 4 massa sebagai gedung perbelanjaan, dan 1 massa pada area belakang yang berkonfigurasi sebagai gedung parkir. Massa yang terletak pada area center berkonfigurasi sebagai geometri elips yang menyerupai bentuk dari biji kopi, sebagai representasi citra kota Muara Enim. Hal tersebut dikarenakan bahwa kopi merupakan salah satu produk penjualan terpenting yang ditawarkan dari kota Muara Enim. Massa berbentuk elips tersebut digunakan sebagai ide dasar pembentuk geometri massa lainnya, yakni konsep sirkular atas radius yang dihasilkan dari bentuk lengkungan. Bentuk lengkungan memberi penyesuaian terhadap massa pada gedung A dan gedung B, namun berbeda pada massa gedung C yang berkonfigurasi sebagai bentuk persegi panjang, menyesuaikan dengan kondisi bentuk tapak. Adapun geometri persegi panjang juga memberi konfigurasi ruang dalam secara optimal. Setiap blok massa tersebut memiliki ketinggian tingkat lantai setinggi 4 meter.
massa pada gedung A dan gedung B memiliki ketinggian yang seimbang yang terdiri atas 3 tingkat lantai. Namun pada bagian entrance hanya memiliki 1 tingkat lantai. Massa pada gedung C merupakan massa dengan konfigurasi gedung tertinggi yang terdiri atas 5 tingkat lantai dan dengan total ketinggian sebesar 20 meter secara vertikal. Pada sisi timur gedung C memiliki total 4 tingkat lantai, dikarenakan lantai teratas berperan sebagai area ruang terbuka yang difasilitasi dengan konsep patio. Lalu massa yang terletak pada area center dengan geometri elips terdiri atas 3 tingkat lantai. Dan terakhir pada konstruksi gedung parkir di area belakang terdiri atas 3 tingkat lantai. Pada gedung perbelanjaan terdiri atas 4 lobi utama yang diberi nama sebagai lobi A, lobi B, lobi C, dan lobi D. Pada lobi A, B, dan C terletak pada sisi depan bangunan. Sedangkan lobi D memiliki jarak yang berdekatan dengan konstruksi gedung parkir, maka terletak pada sisi belakang bangunan. Difasilitasi melalui zebra cross, yakni sebagai tempat yang diperuntukkan kepada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Pembentukan massa dengan gagasan konsep ruang berbelanja terintegrasi memungkinkan adanya perpaduan antara ruang terbuka dan ruang tertutup. Pada sisi depan bangunan, ruang terbuka berbelanja terdapat pada tingkat lantai pertama di antara massa gedung A, gedung B, dan area center. Dan pada sisi belakang bangunan, ruang terbuka berbelanja terdapat pada tingkat kedua gedung C sisi timur dan tingkat ketiga gedung C. Adapun ruang terbuka berbelanja pada sisi belakang bangunan memiliki konektivitas melalui fasilitas tangga yang menunjang perpindahan dari tingkat lantai kedua menuju tingkat lantai ketiga. Ruang terbuka berbelanja tersebut berperan sebagai ruang-ruang tenan yang memfokus hanya pada penjualan makanan dan minuman. Didesain sebagai ruang terbuka untuk memberi pergerakan aroma secara leluasa. Hal tersebut adalah demi menjaga aspek kenyamanan terhadap para pengunjung. Adapun pada tingkat lantai ketiga massa center, menawarkan tenan berupa makanan dan minuman juga. Maka disediakan ruang terbuka yang difasilitasi atas berbagai meja dan kursi. Berbeda dengan ruang terbuka yang terletak pada tingkat lantai 4 sisi timur gedung C, yang berperan bukan sebagai ruang berbelanja, namun sebagai ruang terbuka rekreasi, yakni penyediaan fasilitas berupa patio. Sedangkan ruang tertutup berbelanja terdapat pada kombinasi massa gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung area center. Tujuan utama konsep kombinasi massa ruang terbuka dan tertutup ini adalah memotivasi minat pengunjung dalam aspek arsitektur yang unik, dengan kedua konsep ruang yang memiliki fungsinya masing-masing. Ruang terbuka berbelanja diciptakan untuk memprioritaskan kesan daya tarik atas visibilitas bangunan, serta menciptakan suatu pengalaman berbelanja yang unik. Dan ruang tertutup berbelanja diciptakan untuk menjaga para pengunjung atas keadaan iklim dan cuaca. Konsep di mana antara para penjual dan pembeli terlindungi di dalam satu area tertutup, agar kegiatan transaksi mampu tetap berlangsung dalam setiap waktu. Adapun perancangan pusat perbelanjaan dengan tipologi terintegrasi ini menerapkan teori unsur-unsur esensial yang terdiri atas software, hardware, dan brainware, yang memperhatikan unsur-unsur seperti fasilitas parkir, listrik dan generator, lalu tangga, eskalator, lift, toilet, air conditioner, ATM, ruang-ruang tenan, segi fasad dan material, warna, vegetasi, jalan, events, serta tipe signage yang dipakai. Demikian perancangan pusat perbelanjaan modern dengan tipologi berbasis terintegrasi pada pusat kota Muara Enim.